Oke, kita lanjutkan lagi. Kita tadi sampai sini ya, baik that mean. Ini sebenarnya sama saja kayak yang tadi ya, tinggal dikalikan sama bobotnya aja gitu, terus dibagi dengan jumlah dari bobotnya. Ini contohnya, nah, gampang kan, tinggal dikali dengan bobotnya, kemudian bobotnya dijumlahkan semuanya. Nanti akan menghasilkan rata-ratanya. Ini ya ini semacam resume ya, yang tadi kita udah pelajari. Kemudian kita lanjut ke skewed dan symmetric. Ini adalah bentuk grafis atas perhitungan distribusi data yang tadi kita sudah hitung. Jadi kan kita mencari rata-rata, mencari median, mencari modus. Nah, ini kalau digambarkan di grafik itu akan seperti ini. Ada yang simetris dan ada yang skewed. Simetris ini yang puncaknya ada di tengah. Nah, yang bentuknya normal. Kalau yang skewed ini yang melenceng atau pesok gitulah istilahnya. Kalau muka kalian kira-kira yang simetris atau yang skewed ini ya? Tulis di kolom komentar. Oke. Ini kita akan masuk ke skewed, jenisnya ada dua. Skewed to the left dan skewed to the right. Nah, skewed to the left ini membicarakan ekornya. Jadi kalau skewed to the left, ini ekornya ada di kiri, puncaknya ada di kanan. Kemudian untuk skewed to the right, ini ekornya ada di kanan, puncaknya ada di kiri. Nanti saya kasih tahu gambarnya, biar lebih jelas ya. Oh ya, kalau yang skewed to the left, ini rata-rata dan mediannya itu ada di sebelah kiri modus nilainya. Untuk yang right, ini rata-rata dan mediannya itu ada di sebelah kanan modus. Kemudian ini ada maksudnya adalah mean dan median tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk grafik distribusi. Ini maksudnya ketika kita sudah mendapatkan mean dan median, itu kita tidak serta-merta bisa menentukan gambarnya. Gitu sih maksudnya dari slide ini ya. Nah, semuanya akan terjawab di sini. Nah, ini yang tadi yang simetris ya, kemudian ini yang skewed to the left, dan ini skewed to the right. Nah, ini kan to the left ini ekornya dari sebelah kiri. Nah, yang kanan ini ekornya dari sebelah kanan. Puncaknya ada di sebelah kiri. Ini puncaknya ada di sebelah kanan. Dan kalau kita perhatikan ketiga grafik ini ya, yang berada di puncak itu adalah modusnya. Yang berada di puncak adalah modusnya. Ini modus, modus, modus. Nah, tadi kan menyambung sama pernyataan slide sebelumnya bahwa ketika kita sudah mengetahui rata-rata dan mediannya, kita belum bisa menentukan bagaimana bentuk dari grafiknya. Nah, ini maksudnya di sini. Kita harus mencari dulu frekuensinya dan modusnya seperti itu. Kita masuk ke variasi. Nah, yang pertama ini kita dihadapkan dengan definisi dari range. Nah, ini di sini kan maksimum value dikurangi minimum value ya. Jadi range itu sebagai perbandingan ya. Kalau kita tadi menghitung interval kelas, itu kan tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Nah, kalau range ini, caranya adalah dari seluruh data tadi, yang 78 data tadi, itu dicari yang paling kecil dari yang paling besar. Kemudian dicari selisihnya, itu namanya range. Oke, ini ada formula dari standar deviasi. Standar deviasi itu
simpangan gitu. Jadi misal ya rata-ratanya 100. Nah, itu misal menyimpang standar deviasinya 1, berarti dia itu 101 atau 99 gitu. Maksudnya menyimpang. Standar deviasi itu persimpangan lah, istilahnya kayak gitulah. Dan gunanya sendiri untuk mengetahui ya apakah sampel data ini bisa mewakili seluruh dari populasi. Nah, ini rumus yang pertama ini S-nya di sini adalah standar deviasi, kemudian X ini adalah nilai tengah tadi ya, midpoint atau nilai tengah kelas. Nah, terus X bar ini adalah rata-rata, kemudian N ini sampel min 1. Itu untuk standar deviasi. Kemudian, nah, yang tadi kita harus menghitung rata-rata. Kalau yang ini kita tidak harus menghitung rata-rata. Ya ini shortcut-nya biar lebih gampang gitu. Nah, ini ada contoh. Di sini cuma dikit angkanya cuma 4 ya, 22, 22, 26, 24. Nah, di sini N-nya adalah 4, kemudian sigma X itu 94, terus X kuadratnya dari yang angka tadi masing-masing dikuadratkan menjadi 22 kuadrat, 22 kuadrat, 22 kuadrat, 24 kuadrat, ketemu 2220. Nah, ketika kita masukkan ke rumus yang tadi, maka nanti akan ketemu simpangannya yaitu 1,9. Itu menyimpangnya itu sebesar 1,9. Lalu di sini ada population standard deviation. Nah, ini delta, notasinya ganti menjadi delta. Kalau yang tadi kan S, ketika kita menggunakan sampel ya. Sekarang kalau populasi itu notasinya jadi delta. Kemudian yang berganti lagi adalah di sini, ini mu, yaitu rata-rata untuk data dari populasi ya, yang tadi di awal. Kemudian pembaginya juga populasi, tidak dikurangi 1. Kemudian ini kita ada variance. Variance ini gunanya adalah untuk mengetahui seberapa bervariasinya suatu data. Nah, ini caranya tinggal rumus yang data yang standar deviasi tadi dikuadratkan. Kalau dikuadratkan kan tadi ada akarnya. Nah, kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang. Sama demikian juga untuk yang population variance ya sama aja ya, tinggal dikuadratkan. Jadi semuanya tanpa akar ya yang tadi rumus-rumus formula yang sebelumnya tadi. Nah, ini ada unbiased estimator. Di sini maksudnya adalah varian sampel adalah unbiased estimator dari varian populasi. Artinya adalah nilai varian sampel itu cenderung menuju ke nilai varian populasi. Jadi nilai varian sampel itu akan menggambarkan karakteristik dari nilai varian populasi. Kemudian ini notasi-notasi untuk varians ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke CV. Untuk apa CV ini sebenarnya? Nah, CV ini adalah untuk mencari seberapa menyimpangnya masing-masing data terhadap rata-rata. Nah, ini keterangan yang saya tulis itu menggambarkan standar deviasi atau penyimpangan relatif terhadap rata-rata. Rumusnya juga gampang ya. S ini standar deviasi per rata-rata dikali 100%. Kalau yang populasi itu delta. Delta di per mu kali 100%. Kemudian ada range rule of thumb.
maksud dari slide ini adalah 95% data itu terletak pada 2 kali standar deviasi. Nah, ini akan bersambung ya ke slide berikutnya. Ya, ini sama kayak yang tadi ya. Penjelasannya yang tadi mungkin akan saya jelaskan di gambar nanti. Ini ada entry 68, 95, 99,7. Aturan ya ini ya. Yang nantinya grafiknya itu akan membentuk semacam lonceng gitu bentuknya. Nah, di sini penjelasannya ya. Jadi ini adalah X ini rata-rata. X ini adalah rata-rata. Misalkan X ini 100 gitu ya. X ini 100. Nah, maka sebanyak 68% data itu berada di radius 1S. Nah, ini kan 1S. Ini juga 1S kan. Artinya menyimpang sebanyak 1S. Itu datanya sebanyak 68%. Nah, di sini kan ada 2S harus sekarang. Di sini ada 2S. Nah, jadi ketika data itu menyimpang sebesar 2S, itu jumlahnya 95%. Nah, ini kayak yang tadi ada di slide ya, bahwa 95% data itu berada di 2 kali standar deviasinya. Nah, kalau misalkan ini 100 ya, 100, terus kemudian S-nya itu 1, katakanlah. Maka angka di sini adalah 101. Di sini juga, di sini 99. Kemudian kalau 2S berarti di sini 98, di sini 102. Tuh. Nah, mungkin seperti ini ya maksudnya dari gambar ini. Semakin menjauh dari rata-rata, maka itu angkanya semakin menyimpang. Gitu. Dan kemudian di sini ada radius 3. Nah, ini radiusnya 3. Itu sejumlah 99,7% data. Jadi 99,7% data itu berada di 3 kali standar deviasinya. Dan semakin kalau kita perhatikan ya semakin ke sini itu pas persentasenya semakin kecil. Nah, kalau di sini masih banyak 34%. Jadi seperti itu. Ini kesimpulan dari yang tadi ya. Nah, ini akan kita lanjutkan di part berikutnya.